Moderasi beragama adalah proses memahami sekaligus mengamalkan ajaran agama secara adil dan seimbang, sehingga terhindar dari perilaku ekstrim atau berlebih-lebihan saat mengimplementasikannya. Jadi, moderasi beragama yakni cara pandang kita dalam beragama moderat, yakni memahami dan mengamalkan ajaran agama dengan tidak ekstrim, baik ekstrim kanan maupun ekstrim kiri. Moderasi beragama adalah cara pandang atau sikap dan praktik beragama yang mengamalkan esensi ajaran-ajaran agama yang hakikatnya mengandung nilai-nilai kemanusiaan dan menebarkan kemaslahatan bersama. Moderasi beragama urgensinya sebagai negara yang plural dan multikultural. Konflik berlatar agama sering terjadi atau berpotensi terjadi di Indonesia. Oleh karena itu, kita perlu moderasi beragama sebagai solusi untuk menciptakan kehidupan keagamaan yang rukun, harmoni, dan damai, serta menekankan keseimbangan baik dalam kehidupan pribadi, masyarakat, maupun kehidupan secara menyeluruh. Moderasi agama diperlukan agar cara pandang kita dalam memahami agama bersifat moderat, tidak melebih-lebihkan, tidak melampaui batas, tidak ekstrem. Jadi yang dimoderasi bukanlah agama, tapi cara kita berislam. Ada 4 hal yang menjadi esensi moderasi beragama. Yang pertama yaitu cara pandang atau sikap dan praktik keberagaman. Yang kedua terkait dengan pengalaman esensi agama, yang hakikatnya adalah kemanusiaan dan kemaslahatan bersama. Yang ketiga, semuanya berprinsipkan keadilan dan keseimbangan. Dan yang keempat yaitu taat pada konstitusi, pada kesepakatan bersama di tengah kehidupan kita yang beragama. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip moderasi beragama. Nah, secara garis besar, prinsip moderasi beragama terdiri dari 2. Yang pertama yaitu adil dan yang kedua yaitu seimbang. Nah, sedangkan prinsip dasar moderasi beragama terdiri dari 5. Yang pertama yaitu prinsip keadilan atau al-adil, kemudian prinsip kebaikan atau al-khairiyah, kemudian prinsip hikmah atau al-hikmah, kemudian prinsip kekonsistenan atau al-istiqomah, dan yang terakhir yaitu prinsip keseimbangan atau at-tawadhu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama man yattabi'ur rasula mimman yanqalibu 'ala 'aqibihi wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladina hadallah wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum innallaha bin-nasi lara'ufur rahim. Yang artinya, dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Kami tidak menjadikan kiblat yang dahulu kamu berkiblat kepadanya, melainkan agar kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Sungguh, pemindahan kiblat itu sangat berat, kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sungguh, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada manusia. Quran Surat Al-Baqarah ayat 143. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa iyyakum wal ghuluwa fid din fa innama ahlaka man kana qablakumul ghuluwu fid din. Artinya, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, jauhilah kalian dari berlebih-lebihan dalam agama. Sesungguhnya berlebih-lebihan dalam agama telah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Hadis riwayat An-Nasa'i.
ada 6. Yang pertama yaitu memahami realitas atau fiqh al-waqi. Yang kedua memahami fikih prioritas atau fiqh al-aulawiyat. Yang ketiga memahami sunnatullah dalam hal penciptaannya. Yang keempat memberikan kemudahan terhadap orang lain dalam hal beragama. Yang kelima memahami teks-teks keagamaan secara komprehensif. Dan yang terakhir terbuka dengan dunia luar, mengedepankan dialog serta bersikap toleransi. Manfaat moderasi beragama sebagai solusi agar dapat menjadi kunci penting untuk menciptakan kehidupan keagamaan yang rukun, harmoni, damai, serta menekankan keseimbangan baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat maupun kehidupan secara keseluruhan. Bagaimana agama di mata negara? Dalam pasal 29 Undang-Undang 1945 ditegaskan bahwa negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa dan negara menjamin kemerdekaan terhadap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing agama dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaan. Contoh moderasi beragama dalam kondisi pandemi. Sikap moderat dalam beragama diantaranya yaitu: yang pertama, bersabar menghadapi musibah COVID-19. Yang kedua, mengikuti anjuran pemerintah, pakar, dan pihak berwenang dalam penanganan COVID-19. Yang ketiga, mengutamakan keselamatan manusia. Yang keempat, tolong-menolong dalam mengatasi COVID-19 dan dampaknya. Mari kita selalu menjaga protokol kesehatan agar Indonesia segera terbebas dari musibah COVID-19. Toleransi adalah bagian penting dalam moderasi beragama, karena toleransi sendiri merupakan suatu cara pandang, sikap, dan perilaku keagamaan. Karena di dalam moderasi tentu akan menghasilkan sebuah sikap toleransi. Karena toleran merupakan kata sifat yang mengandung sikap menghargai perbedaan, tenggang rasa, dan mampu menerima kehadiran orang atau kelompok yang berbeda. Sedangkan toleransi juga merupakan kata tunda sebagai wujud dari sikap toleransi. Paham radikalisme dalam beragama berakar pada paham keagamaan yang dinamis antara kutub tekstualis dan liberalis. Seiring dengan dinamisnya paham keagamaan, kemudian radikalisme itu muncul seiring ketika kita terlalu dalam menyikapi paham keagamaan tersebut. Selanjutnya dapat kita kategorikan radikalisme menjadi 3 tipologi, yaitu radikal dalam berpikir, radikal dalam bertindak, dan radikal dalam berpolitik. Radikal dalam berpikir adalah cara pandang yang menganggap kafir orang yang tidak sependapat dengan mereka. Kemudian yang kedua, radikal dalam bertindak. Contohnya yaitu radikal dalam bertindak berdasarkan teks mat. Ketika teks berbunyi halal untuk dibunuh, maka tanpa berpikir panjang, maka dia akan melakukannya. Dan lebih berbahayanya lagi, yaitu radikal dalam berpolitik, yaitu sudah ingin menggantikan sistem negara yang telah disepakati bersama. Kesimpulannya, menjadi moderat bukan berarti menjadi lemah dalam beragama. Menjadi moderat juga bukan berarti cenderung terbuka atau menuju kepada kebebasan. Jadi sangat keliru jika ada yang beranggapan bahwa seseorang yang moderat dan beragama itu tidak militansi atau tidak memiliki jiwa-jiwa, tidak serius, bahkan tidak bersungguh-sungguh dalam mengamalkan ajaran agamanya. Oleh karena itu, sangat penting keberagamaan yang moderat bagi umat yang beragama, terutama di Indonesia. Jangan biarkan Indonesia menjadi negara yang penuh dengan pertikaian, kebencian, maupun permusuhan. Kerukunan yang baik dalam umat yang beragama maupun umat yang antar beragama itu merupakan modal dasar untuk
menjadikan bangsa ini menjadi bangsa yang kondusif dan maju. Jika Tuhan memberiku cinta yang dibungkus dengan agama, maka akan aku jaga agamaku tanpa menyakiti agama orang lain. Dan jika Tuhan memberiku rasa melalui toleransi, maka akan aku hargai pendapat orang lain. Dan jika ada yang mempermasalahkan kedua hal itu, maka dia amatir. Dengan moderasi beragama, umat rukun, Indonesia maju. Salam kerukunan, semua untuk satu dan satu untuk semua.